yang jual koran. Saya panggil yang jual, Mas, kenapa halaman 1 ditutup? Mas, nggak ada yang beli karena ada berita utamanya Soeharto. Waduh, saya tersinggung. Duduk mendengar Pak Harto, kalau menjelaskan kan panjang lebar tanpa teks. Saya ketiduran kan. Tapi dekat pengeras itu. Speaker ya? Ini saya mau kirim berita ini. Apa? Soeharto mau mundur? Wah! Benar, Ali Sadikin di sini. Saya sama Kemal Idris. Bagus, sini kita mau bergerak ke DPR. Masya Allah, DPR ngapain ini kan? Bahkan saya pak itu Rapin, kan. ya. Gimana caranya lari kan? Ini mau kabur nih ceritanya nih. Terus tidak lama diumumkan, teman-teman wartawan diminta untuk datang ke kamarnya Pak Harto. Wah. Halo, apa kabar? Kali ini kita dalam Bicara-Bicara, semua bisa bicara. Dan sesi 1 ini kita akan bahas mengenai kemerdekaan tahun 1998. Kenapa Bicara-Bicara mengangkat kemerdekaan tahun 1998? Karena pada saat itu, pada era itu, ya semua nggak bisa bicara, semua nggak bisa berekspresi, dan pers di saat itu juga nggak bisa memberitakan hal-hal yang ada di sekeliling kita ya, karena yang hanya bisa memberitakan adalah media-media pemerintah, begitu ya. Nah, pas 98 terjadi, ya, reformasi terjadi, semua bisa bicara. Kita akan bahas mengenai Bicara-Bicara kemerdekaan tahun 1998 ini dengan seorang wartawan senior Kompas, dan beliau ini salah satu-satunya orang yang memberitakan mengenai Pak Harto siap mundur jika rakyat menghendaki. Siapakah dia? Ada Mas Joseph Osdar. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Udah tua ini saya. Tapi nggak kelihatan, Mas. Tua itu kalau wartawan kan kapan aja bisa nulis gitu ya. Jurnalis never die. Never die. Kita di Bicara-Bicara, iya, ini, Mas. Semua bisa bicara. Mas, cerita dong. Mas Osdar kan orang juga udah pada tahu ya, apalagi ya orang yang berprofesi sebagai wartawan, jurnalis, udah ngerti banget tuh Mas Osdar. Tapi kita ingin update dong, Mas Osdar nih siapa sih dan sekarang bagaimana? Oh iya, sekarang saya udah pensiun dari Kompas, sudah sejak 2017 saya pensiun. Sempat diperpanjang kan pensiun saya 2 tahun. Kemudian saya cuma nulis-nulis saja. Kebetulan saya dikasih sama kompas.com untuk menulis kolom Joseph Osdar. Nah, itu selain itu saya juga ngumpul-ngumpul sama teman di suatu tempat di Kebayoran Baru di Hangleger itu dengan teman-teman wartawan senior, antara Pak Muhammad Sbakir, Richard Bagun, Mas Dimas, dan lain-lain lah. Pada ngumpul di sana ya? Ngumpul, cuma diskusi saja, diskusi. Dari diskusi itu sering juga saya menulis dari diskusi itu, atau kadang-kadang saya juga, karena saya tiba-tiba setelah pensiun itu, saya diangkat menjadi warga kehormatan Sulawesi Utara. Gitu kan. Pantas kalau saya telepon, lagi di mana, Mas? Lagi dari di Manado. Di Manado itu saya cuma lihat situasi, terutama saya lihat situasi politik, sosial, dan ekonomi di sana. Itu bahan bagi saya untuk, kalau saya diajak itu, pikiran saya cuma bagaimana untuk menulis situasi. Sebelum itu juga, selain itu saya juga sering diundang ke sana kemari, misalnya pernah Sulawesi Tenggara, ke Bojonegoro, ke Banyuwangi, dan ke tempat-tempat lain untuk hanya melihat, untuk menulis, atau hanya memberi saran-saran sedikit pada pemimpin pemerintah setempat. Nah, saya juga pernah diajak untuk jalan-jalan kereta api. Kereta api untuk, tadinya saya untuk apa ya? Tapi ternyata saya pikir sejarah kereta api di Indonesia ini kan menarik sekali ya. Menarik sekali dari tahun pertengahan abad 19. Ternyata kereta api kita itu hampir bersamaan dibangun
dengan yang di Eropa dan di Amerika. Itu menarik. Itu saya punya bukunya kan. Iya. Saya kasih judul melintasi 1000 stasiun kereta api itu. Itu. Tapi itu lain. Kembali. Terus? Tapi kan Mas Osdar ini kan kalau orang banyak tahu wartawan yang meliput dari zaman Pak Harto sampai dengan zaman Jokowi sekarang kan? Iya. Cerita dong Mas itu. Saya masuk Kompas, tidak lama di Kompas, sekitar 4 tahun, 5 tahun, terus diminta untuk liputan hanya di istana. Okay. Nah itu saya waktu itu agak malas-malasan, kenapa di istana, baru enak-enak di lapangan, meliput Pak Domo, Kokamtib kesana kemari, meliput soal tenaga kerja, tiba-tiba suruh ke istana. Yang biasanya bebas dengan rambut gondrong, saya harus pakai dasi, pakai tiap hari kalau enggak batik lengan panjang, atau pakai baju biasa harus pakai dasi. Atau kalau ada acara khusus harus pakai jas terus dasi. Waduh, kesempatan susah sekali untuk mempersiapkan diri gitu. Biasa kan liputan di lapangan kesana kesini ya. Dengan kebebasan yang luar biasa banget. Masuk gitu kan. Memang kalau di istana itu lumayan kan, selalu HL. Apa tuh? Headline kan. Iya. Soeharto .2 apa gitu, HL. Tapi juga susah gitu kalau saya berangkat ke istana naik mobil di Semanggi atau yang jual koran. Itu Kompas tuh dilipat, HLN halaman 1 itu dilipat ke dalam. Saya panggil yang jual, Mas, kenapa halaman 1 ditutup? Mas, nggak ada yang beli karena ada berita utamanya Soeharto. Waduh, saya tersinggung. Sialan kan. Tapi saya ada jalan supaya tulisan saya dibaca. Kalau di istana kadang-kadang kalau ada tamu negara kan ada artis-artis yang nyanyi. Nah, di situ kesempatan saya sambil menghadiri perjamuan makan malam dengan pemimpin-pemimpin negara lain yang datang. Saya datangi artis seperti dulu Henny Purwonegoro segala itu kan. Saya datangi buat nama peristiwa kan. Wah, kan menarik kan kalau artis buat Kompas Minggu nama peristiwa. Iya betul, itu Mas Osdar juga contribute di situ ya, tulisan-tulisan itu peristiwa, ya. Betul. Saya baca itu, tuh. Nama peristiwa itu banyak cerita di situ kan. Padahal itu saya liputannya cuma di istana. Di istana karena berita saya yang istana itu dilipat sama tukang-tukang itu dan selalu diledek-ledek sama teman-teman wartawan kan di luar. Allah, wartawan rilis kata. Tapi emang waktu itu zaman Soeharto itu masyarakat udah ngerti ya bahwa ini harusnya pemerintah nggak kayak gini gitu ya. Udah ngerti tuh ya. Tapi kan kita gimana? Tapi enak kan jam 8 pagi ke istana, hari-hari ya, jam 1 udah selesai. Seperti kantor aja kan. Dan enak kan. Makan gratis dong? Makan gratis. Nasi kotak kan. Nasi kotak kadang kalau ada perjamuan makan malam tamu negara juga makan enak juga. Walaupun dipisahin tempatnya makan. Tapi kan bisa lihat artis juga di situ nyanyi-nyanyi kan. Ya itu kasih nama peristiwa kan lumayan. Jadi nggak ada yang bisa beritain itu ya karena itu kan dibaca orang itu yang artis-artis itu kan. Nama peristiwa kan. Ngulik ya Mas ya waktu itu ya? Ngulik gitu. Kan cuma sambil duduk sambil nonton gitu kan. Nggak usah dengerin pidatonya tamu negara seperti Presiden Jerman atau itu mau setengah mati kita ngomong-ngomong sama artis. Ini gini besok muncul itu yang dibaca. Yang dibaca bukan hanya masyarakat biasa, tingkat menteri itu juga Mas Osdar itu kemarin kok bisa sampai itu itu gak ada. Tapi saya ingin kembali kalau boleh diperkenalkan cerita 98 itu kan titik poin dari yang sangat diatur ke yang sangat bebas. Itu kan makanya poinnya. Saya pengen tahu dan pengen cerita dari Mas Osdar tuh kan karena ini teman-teman bicara-bicara semua bisa bicara juga pengen tahu tuh waktu itu kabarnya dari pemerintahan Pak Harto
akhirnya Pak Harto juga berkehendak kalau dikehendaki rakyat mau mundur, Heeh. itu Mas Osdar ada di samping Pak Harto waktu itu. Tidak, tapi Di dibukanya. Mesir ya maksudnya. Di Mesir, Nah, pertemuan. cerita dong dari awal. Gini, Dari awal nih, dari kan awal. waktu setelah itu 97 itu kan sudah mulai demo-demo ya. Iya. Tapi tetap setelah walaupun ada protes mahasiswa, terus sidang umum MPR, akhirnya kan Pak Harto tetap dipilih kan. Mm-mm. Dipilih walaupun demo-demo seperti demo-demo itu nggak ada artinya dengan Pemerintahan saat itu keputusan. ya. Ya, keputusan tetap Pak Harto oleh DPR MPR dipilih lagi kan, dipilih lagi dalam pemilu. Golkar sebagai mayoritas menang. Logika formalnya memang Pak Harto harus jadi presiden, memang itu enggak. Iya. Memang formalnya waktu itu. Dan kita harus terima itu kan. Tapi kan nggak sangka kan, waktu sudah tenang gitu, suatu hari Sabtu 3 hari sebelum tanggal 9 berapa ini saya harus lihat, 9 Mei. 9 Mei. Tanggal 9 Mei itu hari Sabtu itu. Sabtu kita dipanggil, sebelum tanggal 9 itu Jumat atau Kamis itu saya ditelepon untuk ikut berangkat Pak Harto ke Mesir. Ngapain? Nah, untuk ada KTT G15. G15 Pak Harto hadir di sana ya. Mau hadir. Nah, itu teman-teman di Kompas juga, waduh ini Osdar nih mau ikut, jangan-jangan kamu nanti jadi menteri di pengasingan gitu. Wah, itu udah ada. Menteri di pengasingan. Menteri penerangan kan, Menteri kan penerangan, wartawan ya, jadi betul. menteri penerangan karena ini pengalaman waktu Iya. itu yang menjadi menteri penerangan waktu zaman Pak Harto kan yang fenomenal 2 kali kan Pak Harmoko seorang wartawan kan. Iya, betul. Wah, ini nanti kalau ikut sana nanti tiba-tiba di Indonesia ada sesuatu nggak bisa pulang seperti Sahiran itu atau seperti Marcos itu, zaman itu kan ada Marcos kalau nggak bisa pulang membentuk pemerintahan di pengasingan. Nah, katanya, wah, Os kamu bisa jadi menteri penerangan di Pengasingan. Asik juga tuh. Yosef Osdar, Menteri Penerangan di pengasingan. Pemerintahan pengasingan. Nah, itu bercanda. Akhirnya tanggal 9 Mei ya, 9 Mei Sabtu itu kita datang ke Halim. Mau berangkat ke Mesir. Wah, biasa Pak Idasi. Itu pun kita udah diledek juga. Sama yang jual donat. Apa tuh Di Halim itu kan ada yang jual donat kalau mau masuk ke pesawat itu kan. Check-in area itu ya. Check-in area itu kan ada yang jual donat itu kan. Ada warung-warung tapi bagus. Yang jual, Mas mau ke Mesir ya, mau ikut. Wah, nanti pulang nggak? Itu diledekin, itu ngajar nggak? Ini ngajar nih. Padahal kita, akhirnya berangkat. Itu memang walaupun kita waktu itu jadi presiden, tapi tetap kita sudah menjadi ledek-ledekan lah, pembicaraan masyarakat bahwa ada sesuatu yang akan terjadi itu. Tapi kan kita pegang pemerintahan. Saya di istana kan harus ikutin itu kan. Stick pada aturan, saya wartawan, ya? wartawan itu teman saya kan bukan hanya orang-orang yang baik, dari malaikat sampai setan pun kan. Kalau perlu, kalau ada setan di depan saya ditugasi itu kan saya harus wawancarain setan kan. Kalau di sebelah saya malaikat juga malaikat. Dan saya bukan detektif investigasi, enggak. Wartawan kan bukan detektif yang nyelidik itu kan, harus wawancara, bukan penyidik ya? Gitu kan. Nah, itu makanya menjadi ledek-ledekan wartawan istana waktu itu, walaupun keren penampilan tapi diledek-ledek, stres juga ya, stres. Nah, waktu masuk ke pesawat, saya masih ingat tuh waktu di Halim tuh Mbak Tutut ya, itu kan juga Menteri Sosial. Oh, ikut? Nggak ikut, beliau nganter ya? Mau ke Kalimantan Timur sebagai Mensos. Setelah dilantik kan lihat itu orang juga ngeledek lah. Pak Osdar mau ikut yang presiden atau yang sana itu? Akhirnya terbang sampai di Mesir masih sore.
pertemuan KTT-nya itu kan hari Senin. Oh, berarti ada jeda Ada waktu 2 ya? hari Minggu kan. Nah, kita datang Sabtu sore. Sabtu sore langsung di Hotel Soneta. Satu hotel sama presiden waktu itu. Gini, Soneta sebelahnya Hilton. Oke. Hilton atau Sheraton itu masih ingat. Pak Harto di situ. Berdekatan. Pak Harto di situ ya. Karena kita dicampur dengan wartawan-wartawan dari seluruh dunia. Amerika termasuk juga yang hadir kan. Diledek juga sama wartawan dunia nih. Yang ngeledek waktu sore-sore saya begitu datang saya tidur. Tidur sore-sore teman-teman sudah pada pergi, ternyata pada nonton tari perut di Sungai Nil itu kan. Itu cowok-cowok yang penari-penari itu cantik-cantik, ternyata itu cowok itu. Tapi saya nggak ikut. Iya. Jadi saya dengan wartawan Antara yang nggak ikut karena ketiduran, saya ke bawah ketemu sama wartawan Jepang. Wartawan Jepang ngeledek-ngeledek kita itu. Kalian ini datang pakai dasi, pakai itu. Kan negara kalian baru miskin kan waktu dolar kan. Dolar naik tuh waktu itu. Ajar. Terus dia ngomong lagi, Anda tahu kan negara miskin. Terus dia wartawan dari Jepang tuh tanya kepada teman wartawan dari Antara, namanya Anas waktu itu, mungkin almarhum sekarang. Bener nggak itu presiden kalian itu termasuk orang kaya dunia? Teman Anas, saya diem aja kan. Ini kan bagi saya saya biasa di istana, saya lebih dulu di istana daripada Anas waktu itu kan. Saya harus hati-hati kan ngomong itu. Anas bilang, mungkin. Nah, udah kan. Nah. Singkat cerita berakhir kemudian kita nggak ngikutin KTT-nya. Kenapa? Enggak, waktu itu KTT-nya itu ya rutin, nggak enak kan. Dan juga kayaknya kalau acara seperti itu nggak bisa ngeliput wartawan di iya, langsung ya? Karena di istana presiden kan, Presiden Mesir, Hosni Mubarak. Nah, kita disuruh jalan-jalan sama panitia, kelihat ke piramida, kelihat Hollywoodnya Mesir tuh bagus memang. Itu sama Dubes RI di sana Pak Hasan Wirawijaya. Tapi yang ngajak bukan Pak Hasan, tapi dari panitia Mesir tuh. Panitia lokal ya. Tapi kemudian kita mulai dibuka jumpa pers terakhir tuh hari apa itu? Kamis berarti tanggal 14 ya. Udah 14 itu penutupan jumpa pers. Berarti tuh Senin, Selasa, Rabu itu jalan-jalan aja tuh Mas. Oh, enggak, tapi waktu pembukaan tanggal 12 ya. 12 Mei itu kan 9, 10, 11, 12 hari Selasa kalau nggak salah. 11 atau 12 tuh pas pembukaan KTT itu pas situasi Indonesia muncul di TV kan. Betul itu. Trisakti kalau nggak salah. Trisakti tembak-tembak itu. Wah, itu menjadi pembicaraan kan, penjeraan. Nah, waktu KTT ditutup itu sebelum penutupan kita dengan Pak Menlunya waktu itu Pak Ali Alatas. Kita tanya, Pak, gimana tuh di KTT nanti besok pasti ditanya soal penembakan itu. Oh, Pak Ali Alatas bilang, kami udah sepakat dengan Presiden Mubarak untuk tidak membicarakan di luar soal KTT ini. Nah, tapi waktu jumpa pers Pak Harto tidak hadir. Presiden-presiden lain hadir. Amerika Menlunya Madeleine Albright itu menanyakan situasi Jakarta. Kenapa tidak bisa terkendali? Saya masih ingat itu kan. Kemudian yang mimpin jumpa pers Presiden Mesir Hosni Mubarak. Ada wartawati dari kelihatan orang Mesir kan, putih itu, sampai cantik soalnya kelihatannya. Kalau cantik hafal ya Mas? Hafal. Saya hafal karena waktu itu Hosni Mubarak tuh langsung nunjuk kan pada ngacung semua kan, yang ditunjuk langsung ini. Yang cakep ya? Wah, yang cakep ini ya. Ngerti dia kalau gitu. Bukan hanya itu. Ditanya soal gimana situasi di Indonesia ini. Ada penembakan soal HAM itu.
wah, langsung dikasihkan ke pengadilan Albright Amerika. Wah, itu terus langsung memberi peringatan bahwa ini harus dikendalikan, ini harus harus di-manage yang sebaik-baiknya soal HAM di Indonesia itu. Nah, kalau Ali Alatas bilang, loh kok ini kita kira-kira begini, kenapa dibicarakan di sini, kan waktu itu udah ada kesepakatan dengan, kan seharusnya kan tidak membicarakan hal di luar KTT ya. Itu. Nah, itu tapi itu dijawab ya oleh Madeleine Albright waktu itu ya. Pertanyaan Madeleine Albright ditanggapi sama Pak Ali Alatas. Pak Ali Alatas mengatakan waktu itu, kita sudah memperingatkan mahasiswa kan juga harus kalau demonstrasi itu jangan di luar, tapi harus di dalam kampus kan, protes-protes karena situasinya kan. Tapi ada wartawan luar negeri juga, Mas Tai, itu ditembaknya bukan di luar, katanya di dalam kampus. Itu kebenarannya saya nggak tahu. Iya. Saya kan nggak ada. Iya. Nggak ada di Indonesia waktu tembak menembak itu kan, saya kan di Mesir ya. Mesir. Malamnya jumpa pers. Nah ini dia nih. Jumpa pers bukan jumpa pers, itu pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang ada di Mesir. Di kedutaan Indonesia. Di tepi Sungai Nil itu kan, bagus kan. Wah. Itu yang jumpa pers warga Indonesia dan juga Pak Harto. Pak Harto sendiri. Pak Harto sendiri dengan ketemu sama warga. Bukan dengan masyarakat Indonesia yang ada di Mesir, dikumpulkan kan, biasa. Setiap kunjungan itu selalu ada sesi itu ya. Ada sesi pertemuan dengan masyarakat Indonesia kan. Nah itu saat itu ya. Sebelum kembali itu. Waktu kita mau berangkat ke Mesir itu juga ada jumpa pers dulu. Biasanya tidak ada jumpa pers dengan wartawan umum. Itu juga istimewa dulu. Waktu kita yang wartawan istana sudah di pesawat, Pak Harto masih menjelaskan pada wartawan di luar untuk tenang, Indonesia aman, sehingga beliau bisa berangkat ke Mesir. Itu ada itu tentang kenaikan harga BBM juga menjelaskan kan ada dan kekurangan beras. Ingat itu beras juga masalah itu waktu itu. Kan ada bukan penjarahan tapi penjarahan, Mas. Saya liput di Jakarta. Gitu, ya. Penjarahan juga ya. Itu supermarket tuh habis itu apa? Warung-warung habis, itu banyak yang jarah. Itu tergambar di sana waktu itu. Itu jadi pembicaraan di sana, tapi di kalangan wartawan. Seru juga itu pasti itu. Nah, kembali ke pertemuan dengan Pak Harto di kedutaan Amerika itu kan kita udah capek pagi-pagi habis jalan-jalan terus jumpa pers dengan KTT, terus duduk mendengar Pak Harto kalau menjelaskan kan panjang lebar tanpa teks. Saya ketiduran kan, tapi dekat pengeras itu speaker. Saya tidur itu pas tiba-tiba kok kedengaran kata, saya akan mundur kalau tidak dikendakin, tapi kata mundur itu yang melekat dia. Mundur. Wah, ini kan ini berita kan. Nah, sebelum saya mengirim, waduh gimana cara ngirimnya ini kan. Jadi terekam oleh Mas Osdar waktu itu, Pak Harto menyatakan mundur kalau rakyat menghendaki. Menghendaki. Saya tidak akan mempertahankan dengan senjata. Itu kan? Oh gitu. Statement. Nah, saya cari terus bubar kan pertemuan itu udah jam berapa? Jam 9 atau jam 10? Jam 10 malam ya. Waktu sana. Di sini jam 1 malam. Jam 1 udah deadline itu. Deadline. Nah, itu kan. Tapi saya tetap harus cari telepon kan, kasih tahu bahwa ini dia mau mundur kan, supaya berita saya bisa masuk kan, sensasi sedikit bahwa ini mau mundur kan. Nah, kan mau mundur kan. Nah, tanya pada teman saya Mustafa Abdul Rahman itu kan. Itu kontributor Kompas di sana kalau di Mesir kan. Dia juga ngajar di Al-Azhar kan. Ya. Nah, Mustafa cari nomor telepon. Udah ditutup itu di humas kedutaan udah tutup. Udah malam kan. Wah, di pos penjagaan itu kita deketin. Itu yang penjaga itu hansip orang Arab gitu kan. Saya nggak bisa bahasa Arab. Tapi Mustafa kan bahasa Arab kan. Ya. Masa bisa itu, dia bohong itu. Biasa dia kan ini. Saya coba cek. Ini katanya
telepon intern dulu apa namanya? Oh, internal phone gitu ya. Yang cuma ada antara antar ruangan karyawan, ya? antar ruang itu. Oh, jadi si satpam itu bilang bahwa Itu hanya intern. telepon itu nggak bisa keluar, hanya untuk internal di kawasan itu aja. Gitu. Kawasan kedutaan. Tapi menurut Mustafa itu bisa. Kita kaca-kaca kita ada teman wartawan TV kan. Iya. Itu harus ke apa kan dari Indosat apa? Ya harus pakai kode kan? Kode itu. Iya, 00 sekian gitu. Saya diktein panjang itu cak. Asal-asalan deh. Ini agak ajaib, saya nggak tahu prosesnya gimana. Tiba-tiba teman saya udah ngangkat. Halo, Osdar ya? Kok tahu kalau saya telepon? Iya, ini dari mesin pasti kamu kan? Ya. Iya. Ini saya mau kirim berita ini. Ini sudah tutup, udah cetak. Oh ini bagus nih beritanya. Apa? Soeharto mau mundur? Wah, kan? Ini ya gini kira-kira gini beritanya. Bener nih mundur? Oh, enggak gini. Dia bilang kalau rakyat tidak menghendaki, Karena ya saya tidak akan mempertahankan diri dengan senjata. Itu satu, bilang itu yang dia ucapkan. Yang kedua, kalau saya tidak benar kalau dituduh menjadi termasuk orang kaya di dunia ini. Nah, itu poin itu. Itu aja, cuma itu aja. Terus dia cerita tentang macam-macam, tapi itu tidak penting, ini aja. Cuma 2 kalimat gitu kan. Oh ya, nanti saya kirim dengan tulis tangan aja ya. Oh ya, dari Jakarta bilang, oh ya, kita tunggu ya. Tapi telepon ke sini, nomor teleponnya di sini. Itu kan udah ada HP yang gede-gede itu. Betul. Nokia atau apa itu. Ditelepon di itu Nokia. Saya tunggu sampai malam. Sampai jam 12 berarti sini kan enggak, sampai jam 4. Berapa? Sampai jam 2 malam ya, jam 3 malam itu. 3 malam sana ya. Berarti kan sini hampir pagi. Kok nggak ditelepon-telepon? Padahal teman-teman juga pada ngajak, Os, kamu kan nggak kemarin waktu datang kan nggak nonton tari perut, sekarang aja. Tapi saya sudah nggak enak ini. Kok cuma saya ini yang mengirim berita ini, kan saya udah nggak enak. Oh, yang lain nggak ngirim berita, Mas? Nggak ngirim. Oh, cuma Mas Osdar antara ngirim tapi berita enak ya. Berita yang lain, berita yang nggak asik-asik yang aja gitu. Mundur, yang kata mundur nggak ada. Oke. Mungkin ada wartawan asing juga, tapi kalau wartawan asing bahasa Inggris, orang Indonesia siapa yang mau baca kan? Iya, betul. Nah, kemudian saya dikasih mobil sendiri pulang ke hotel. Dari kedutaan ke hotel, saya udah nggak enak itu. Bener, begitu nginjak lobi hotel, itu resepsionisnya, Mr. Osdar, call from Indonesia, from Jakarta. Wah, apa ini? Wah, saya angkat. Untuk kebetulan kenal ini kan, kenal baik ini. Osdar, Ali Sadikin di sini. Saya sama Kemal Idris, dulu Panglima Jakarta kan, zaman Bung Karno. Itu dua tokoh yang kontra sama Pak Harto kan? Iya, kan petisi 50 kan. Ternyata bukan antek Soeharto ya, ternyata padahal biasanya kan saya baik-baik kan, tulisannya kan baik-baik kan. Antek, bagus ini kita mau bergerak ke DPR. Masya Allah, DPR ngapain ini kan? Waduh. Wah, saya udah nggak enak ini. Sampai itu saya mau naik ke atas kan di lobi saya di lantai atas kan. Wah, ini bahaya ini. Bahaya nih. Itu saya udah kerentak tuh ya. Wah, dan enggak enak ini kan. Berita ini berarti artinya sebenarnya timnya Pak Harto waktu itu juga dapat laporan ya dari Jakarta bahwa itulah itu yang bikin saya gini. Begitu sampai di atas, teman saya Mansur Barus baru nyari-nyari rekaman. Kenapa Mansur? Ini Pak Saidi yang dekat Pak Harto, itu orang yang fotografer tapi sangat dekat dengan Soeharto. Pak Harto mau dengar rekamannya bicara itu kan. Berarti ini soal berita saya nih, berita saya. Nah, benar saya ditelepon wakil pemimpin redaksi itu Pak Suwantoro. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Os, kamu nulis berita apa itu, Os? Wah, terus tidak lama lagi
Kemal Idris, kita sudah mau, teman-teman mahasiswa sudah mau masuk ke DPR. Mati ya lu, mati kan. Nah, Pak Yakob juga telepon juga. Wah, kamu beritanya gimana kan? Nah, Pak Yakob Utama telepon juga. Saya keluar dari kamar, tapi cepat itu pakaian saya sudah saya pak itu kan. Ya. Nah, gimana caranya lari kan? Ini mau kabur nih ceritanya nih. Iya kan. Saya itu keluar dari itu terus tidak lama diumumkan. Nah, teman-teman wartawan diminta untuk datang ke kamarnya Pak Harto. Wah. Itu kamarnya masih saya catat itu nomornya. Kalau itu 304 atau 305 itu 2 kamar jadi 1. Waktu saya jalan menuju ke kamarnya Pak. Oh iya, sebelum itu salah satu teman wartawan itu juga, wah ini berita yang paling parah nih Kompas. Mati aku. Semakin waktu saya jalan kaki ke ruangnya Pak Harto itu bersama-sama, itu saya merasa jalan seperti di atas. Udah ini udah nggak napak gitu ya? Kaki saya itu menapak enggak gitu kan, gemetar kan. Tapi saya ngomongnya juga, Allah biasa. Ini resiko wartawan tuh harus begini. Tapi omongan mulut saya, hati saya takut. Zaman itu kan orang ngomong dikit hilang, Mas. Takut. Jangan bukannya takut tapi hilang, nggak tahu kemana kan kadang-kadang. Itu nanti di ngeri. pesawat. Oh gitu, ada juga. Itu kan. Nanti pulangnya itu kan. Master mau terjun di laut tengah atau laut mati? Kita kan ini juga kurang ajar pokok telit. Dek, benar itu Pak Harto. Oh betul Pak, seperti apa yang saya tulis itu. Ada rekaman, memang ada rekaman, tapi hilang rekaman saya. Saya setel TV. Wah, beliau baru mengumumkan bahwa minta Pak Harto suruh mundur.